Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing tentang Gebyr. Assalamualaikum. Jadi eh, tahun aku lulus SMA, Assalamualaikum, itu tahun COVID-19 ya, 2020 awal tahun aku lulus SMA, dan sangat disayangkan waktu itu ada pandemi COVID-19. Assalamualaikum. Dan karena pandemi itu merusak semua plan kehidupan aku ya, mulai dari pengen masuk kedinasan, buat ini itu dan sebagainya. Itu kedinasan banyak yang tutup atau memperketat seleksinya atau malah membatalkan seleksinya gitu. Terus yang kedua, karena pandemi COVID-19, peluang kerja, peluang lanjut ke perkuliahan tuh pokoknya berubah banget lah. Jadi jauh lebih susah dari sebelumnya gitu pas keadaan normal. Nah, dan singkat cerita aku Gebyr hampir 2 tahun. Nah, jadi di video kali ini aku mau cerita Gebyr itu worth it gak sih? Dari pengalaman aku sendiri ya. Dan kalau aku bisa bilang Gebyr itu worth it, atau menurut aku hal yang positif. Tapi ya, dengan tanda kutip, ketika Gebyr harus melakukan hal-hal yang produktif dan positif. Ketika aku Gebyr, aku berusaha improve value atau harga diri aku gitu. Jadi aku belajar, aku baca buku, aku ikut kursus, aku ikut webinar, aku pokoknya kegiatan-kegiatan positif gitu aku lakuin. Emang waktu COVID tuh susah banget ya buat berkegiatan, cuman ya ada celah kan ya. Jadi waktu COVID aku malah jauh lebih sehat dari yang sekarang gitu. Aku olahraga tiap hari, aku bisa nyoba-nyoba resep masakan gitu. Bahkan aku bisa nyiptain sendiri gitu resep kue buatanku sendiri gitu, kue pisang, cinnamon dan sebagainya lah. Nah, ya itu yang aku bilang, ketika Gebyr kamu harus mencoba banyak hal. Kamu gak diem aja, gak main game. Nah itu, waktu Gebyr aku sama sekali gak main game. Jadi full hari-hari aku tuh diisi dengan hal-hal yang bermanfaat gitu, diisi dengan hal yang baru. Aku eksplor macam-macam hal. Dan dari Gebyr aku belajar mengenal diri aku lebih baik ya. Contohnya, ternyata aku tuh suka baca buku di finance, di keuangan, di investasi gitu-gitu. Assalamualaikum, how are you, Yusuf? Gitu, jauh lebih produktif daripada ketika aku di SMA. Dan itu aku rekomen banget buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau lanjut kuliah atau kerja, dan mungkin karena keadaan jadinya Gebyr gitu. Kalian harus isi dengan hal atau kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Jangan main game, jangan diem aja di rumah. Itu hal yang kurang baik ya. Nah, sorry tadi ada ngobrol bentar sama roommate, sama teman-teman Afghanistan. Dan lanjut lagi ya. Jadi ketika Gebyr kalian harus lebih produktif. Kalian cobain hal yang belum pernah kalian cobain. Misalkan waktu Gebyr aku juga ikut-ikut lomba video foto, dan itu menghasilkan ya. Salah satunya sekarang yang HP aku pakai ini, iPhone 12 Pro, itu aku juga dapat dari hadiah menang fotografi atau videografi gitu. Dan masih banyak lagi, dapat tablet, dapat laptop, dapat uang. Jadi pokoknya coba-coba banyak hal ya, nggak cuman berhenti terus menunggu kesempatan, tapi ketika Gebyr tuh harus menciptakan kesempatan tersebut dengan mempersiapkan diri kalian gitu. Dan itu hal yang sangat aku rekomendasikan dan sarankan. Ini jam 11 sekian ya, menuju jam 12. Sebenarnya aku masih magang, cuman aku mikir kalau ngikutin jam magang buat makan siang itu
nanti malah lama gitu, lama di kafetarianya, artinya banyak karena bertepatan sama junior-junior atau student lain yang baru selesai kelas juga. Jadi aku mutusin buat ambil makan siang lebih awal supaya selesai lebih awal dan aku bisa kerja lagi gitu. Nah, lanjut lagi di pertanyaan, gap year itu masih worth it apa enggak? Masih layak dilakukan apa enggak? Menurut aku tetap layak sih. Soalnya banyak teman aku waktu itu juga gap year dan aku tanyain, gimana gap year kalian? Mereka bilang dengan positif gitu, karena mereka bisa menghabiskan waktu sama keluarga mereka, sama lanjut ya. Jadi ketika aku tanya teman-teman aku yang udah gap year setahun, bahkan ada yang gap year 2 tahun, itu mereka bilang ya mereka gak diem aja gitu. Mereka ada yang jualan, ada yang bantuin orang tuanya, ada yang ngerawat orang tuanya sakit dan sebagainya gitu. Jadi itu tergantung individu sih. Kalau bilang gap year itu nggak bagus karena menunda kain dan sebagainya, ya lihat dulu apa yang kamu lakuin gitu ketika gap year. Kalau kamu cuma diem aja main game di rumah, ya nggak positif gitu. Tapi ketika kalian bantuin orang tua, kerja mungkin, atau usaha, atau belajar yang lain, tuh worth it banget sih. Dan fakta aja di sini banyak teman-teman yang gap year ya, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi aku belajar dari mereka bahwasanya gap year itu yang awalnya mungkin dari kondisi situasi kehidupan, tapi kalau kitanya orang yang positif, kita mau bekerja, kita mau usaha, ya pasti jadi hal yang baik gitu. Sorry ya, videonya agak kepotong-potong soalnya banyak disapa sama teman-teman, barusan dari temen Nigeria, dia nyapa, jadi kita ngobrol bentar dan nggak enak gitu kalau sambil video kayak gini. Nah, kembali lagi, gap year itu menurut aku worth it. Ya aku nggak mensarankan gap year gitu kalau misalkan kalian ada rencana langsung kuliah atau langsung kerja. Cuman bahwasanya kalau kalian di kondisi dimana kalian belum bisa memutuskan, ya gaskan aja gap year gitu. Karena aku sendiri gap year karena kondisi ya. Aku waktu itu nyoba akmil, nyoba akpol, cuman belum rezekinya, dan kedinasan lain juga belum rezeki aku, dan aku gap year hampir 2 tahun, dan pada akhirnya aku keterima di sini gitu, di EAU. Dan ya dari situ aku sangat bersyukur ya, karena aku tahu nggak mudah gitu ketika gap year. Dan aku juga bersyukur selama gap year aku bisa menghabiskan waktu sama keluarga aku, sama orang tua aku, sama adik-adik aku, yang mana ketika SMA aku sangat sibuk sekali. Dan aku merasa juga pas waktu SMA tuh berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam kalau ada ekstra. Habis itu ngerjain tugas, ngerjain PR, masih kadang-kadang ada les, dan gak ada waktu buat keluarga gitu. Dan ketika gap year aku habiskan banyak sekali waktu sama keluarga. Aku lebih mengenal mereka, lebih dekat dengan mereka, lebih pokoknya lebih sayang sama mereka. Dan ya itu hal-hal yang nggak aku sadari kalau aku nggak gap year gitu. Dan teman-teman aku yang ini nggak gap year, ya mereka langsung kuliah, langsung kerja gitu. Mereka jauh lebih awal karirnya daripada aku. Sekarang mereka udah kerja, aku masih nunggu wisuda. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Semua itu adalah perjalanan hidup. Semua itu adalah hal yang harus diterima, plus minus lah ya. Dan tapi aku bersyukur, aku nggak menyesal kalau aku gap year hampir 2 tahun. Karena dari situ aku mendapatkan sesuatu yang mungkin teman-teman aku sebagian besar nggak dapatkan. Dan itulah yang mulanya aku sedih gitu kan. Aku gap year, aku dengan ketidakpastian mau kuliah, kerja atau gimana. Dan ya sekarang aku
mungkin jauh lebih dewasa dari teman-teman aku yang langsung kuliah, langsung kerja. Karena aku apa ya, kedekatan sama keluarga tuh penting banget gitu buat self development, buat development atau perkembangan diri gitu. Ya mungkin lanjut nanti dulu aku mau makan siang dan aku mau nunjukin ini adalah Masjid Al-Bukhari, masjid kampus, yang mana sekarang aku di gedung language center, gedung buat student-student baru yang belajar bahasa Inggris tuh. Masih banyak banget yang pengen aku sharing, dan jujur aku buat video ini tuh dadakan karena aku gak ada waktu persiapan lagi buat bikin video. Jadi pokoknya aku ada kesempatan jalan kemana, ini makan siang, aku sempetin buat video, sempetin buat sharing. Jadi apa yang aku bilang ini jujur dari dari lubuk hati terdalam, jadi pengalaman aku langsung tanpa dibuat-buat begitu. Kayak kita makan siang dulu. Kuson, dia nggak denger. Itu teman aku dari Ethiopia. Jadi kita ambil di bagian sini, biasanya di depan sini. Aduh, jatuh. Agak susah ya guys ya, tangan satu buat ngambil nasi, satunya buat ambil video. Kalau saya mau jatuh lagi. Kita makan agak banyak nih, soalnya belum sarapan. Minyaknya hari ini makan kayak gini, habis 8 ringgit lagi. Ini apa, toge, ada kerangnya, ini telur, ini juga telur. Dan sekarang udah mulai rame. Kita makan temui Haikal. Enggak, ini bikin video aja buat memori aja. Rame banget guys, sumpah. Untung aja aku ini ya, datang lebih awal. Oke, akhirnya kita udah makan siang. Dan mohon maaf, makan siang aku nggak bikin video ketika makan siang karena rame banget ya, berisik, dan juga aku mau fokus makan siang. Aku mau cepet-cepet supaya bisa balik kamar dengan cepat, dan supaya bisa ngerjain kerjaan lebih cepat, dan lebih cepat juga nanti aku istirahat. Jadi aku pengen fokus ketika makan siang tuh ya makan aja gitu, karena ramai banget ya. Ini jam-jam
student selesai kelas, dan ya sungguh aku tuh kalau makan pengennya di keadaan yang tenang gitu, tapi ya disapa karena di kafetaria kampus ya. Terus mungkin di video ini, di scene ini, dari menit ini aku bakal ngomong tentang ini ya, cons-nya atau negatifnya dari apa tadi, dari gap year. Ketika setelah lulus SMA itu, satu, kalian pasti diremehkan. Dan aku ngamin sendiri diremehin sama teman-teman SMA, teman-teman pergaulan atau teman-teman kampung, juga keluarga. Pasti ada keluarga yang mandang kamu sebelah mata kayak, ih dia ini gap year, dia nggak lanjut lagi gitu kuliah atau kerja, dia nganggur gitu. Itu pasti ada dan banyak, dan itu menyakitkan ya. Jadi kalau kalian mutusin buat gap year, siapin mental kalian harus kuat, keputusan kalian harus kuat. Kalau kalian gap year, kalian mau bisnis atau mau persiapan buat mungkin kedinasan atau sebagainya, atau kuliah luar negeri, itu harus banget kalian harus siapin mental itu. Dan ya, aku mengalami sendiri banyak banget hinaan, cacian, makian gitu. Ntar ini lihat anak-anak baru selesai kelas. Oke, lanjut. Jadi ramai banget di belakang. Mereka ini kalau nggak salah anak bisnis deh, baru selesai kelas ya, junior aku. Nah lanjut, tadi mental harus disiapkan karena bakal dihina, bakal dicaci, bakal disindir, kayak ih kamu lanjut di mana, dan kalian cuma bisa bilang di rumah gitu. Jadi kalian harus siapin itu. Terus yang kedua, pasti ada rasa insecure, kayak ih temen aku udah ada yang kuliah di sana, ada yang kerja di sini, atau ada yang dan sebagainya lah. Pokoknya kalian bakal merasa kayak tertinggal gitu. Nah itu harus ditanamkan dalam hati kalau kalian tuh gap year karena alasan tertentu ya, karena pengen persiapan buat sesuatu, dan itu bukan artinya kalian ketinggalan gitu. Kalian mungkin progres kalian lambat, tapi bukan berarti kalian tuh tertinggal gitu. Oke, mumpung dibuka, aku mau kasih tahu. Ini adalah lecture room atau bilik kuliah. Ini salah satu kamar. Ini standar kelas kayak gini ya. Standar kelas di SPSS. Jadi ketika masuk ada whiteboard, itu buat dosen. Ini student duduk hadap ke sini gitu. Ini buat kelas yang biasanya kecil ya, mungkin 15-20 orang aja. Kalau yang besar di sebelah sana, di lecture theater. Nah tadi kan, jadi kalian bakal ngerasa insecure atau kayak ih aku ketinggalan sama teman-teman aku yang seangkatan, seumuran. Itu pasti gitu. Jadi kalian pintar-pintar lah menjaga mental kalian gitu, menjaga pikiran kalian bahwasanya kalian itu persiapan buat sesuatu yang besar gitu. Terus selanjutnya mungkin masalah keuangan ya. Jadi kalau gap year, tau lah kita nggak ada pemasukan kecuali dari orang tua, tetap ngasih kita sangu tiap hari. Jadi cara buat ngakalin itu, aku dulu usaha ya emang usaha pertama kali tetap pakai duit orang tua. Tapi dulu aku ada tabungan sedikit, jadi ketika gap year tuh nggak terlalu kaget. Terus ya tabungan dari ini menyisihkan uang saku jajan gitu. Terus kalau emang duitku udah habis, aku minta orang tua ya, Miosan, how are you? Assalamualaikum. Jadi ketika waduh sorry ya, tiba-tiba penyimpanan HP ini penuh. Jadi tadi lanjut, aku minta orang tua, tapi untuk hal yang produktif gitu. Misalkan ketika itu ada lomba bikin iklan layanan masyarakat ya, tentang produk
contohnya biskuit gitu ya. Nah aku minta orang tua buat ini, buat beli biskuit itu gitu. Aku bilang nanti kalau aku dapat hadiah uangnya aku ganti gitu. Ya tapi beneran, kalau setiap aku dapat hadiah aku bakal ganti. Kayak misalkan aku minta 100.000 aku ganti gitu. Dan ya orang tua alhamdulillah ini ya ngasih gitu, karena tahu gitu loh, aku tuh bukan buat hal yang aneh-aneh kayak ngerokok atau apa, enggak gitu, buat bikin video. Dan di situ aku juga jadi belajar, oh gini ya caranya kalau grading, gini ya caranya nangkep angle yang bagus dan sebagainya. Jadi usahain ketika minta uang tuh ya buat hal yang produktif gitu loh, jangan buat ngerokok, buat top up game atau apa gitu, enggak. Dan waktu itu aku juga jarang banget nongkrong gitu. Kalaupun nongkrong itu pakai uangku sendiri dari hasil lomba, dari hasil jualan gitu. Nah jualan dapat dari mana uangnya? Ya orang tua lagi. Kadang-kadang ada kayak dulu dikasih simbah gitu, pisang pisang yang hasil dari ini sendiri, panen sendiri, terus ya diolah gitu, terus dijual dengan bahan-bahan seadanya. Nah kayak gitu-gitu, itu masalah yang keberapa ya, yang kesekian, yaitu tentang uang ya ketika kamu gebir. Jadi kalau bisa sih disiapin gitu dari SMA. Misalkan takut gebir ya kalian nabung dikit-dikit, kalian sisihin, atau kalau masih dapat uang kita ya uang tadi disimpan gitu buat ini gitu, buat gebir gitu. Karena gebir itu hal yang menakutkan ya buat anak-anak SMA, karena gebir nganggur gitu, takut gitu, kita ada perasaan takut. Nah itu harus disiapin. Kalau kita punya uang tabungan tuh bakal memitigasi atau mengurangi rasa takut gebir tadi gitu. Aduh ngos-ngosan ya. Terus selanjutnya tadi udah ini mungkin yaitu plan. Nah ketika kamu gebir, kamu biasanya akan kacau dalam planning kamu. Yang mulanya kayak aku mau gebir buat fokus kedinasan atau buat fokus persiapan kuliah di luar negeri misalkan ya. Nah karena kamu gebir biasanya kamu kacau karena kamu sendirian dan lingkungan kamu mungkin jauh berbeda dari ketika kamu SMA. Ketika SMA ada teman kamu yang sama-sama ambisius, ada guru kamu yang suportif, dukung kamu. Cuman ketika gebir kamu harus kamu harus meraih semuanya sendirian gitu, harus mempersiapkan semuanya sendirian, dari belajar, dari itu dan sebagainya lah, pokoknya sendirian. Dan itu biasanya bikin plan kamu kacau karena kamu ngerasa kayak apa ini yang aku mau gitu. Tapi saranku ya kamu tetap lakuin karena itu yang udah kamu pengenin dari awal gitu loh. Kalau kamu udah rencana buat gebir atau sekarang udah terlanjur di keadaan gebir. Apalagi ya, nah ini juga jadi masalah, yaitu mungkin orang tua ya. Jadi orang tua itu mungkin awal-awal dia akan ngerasa oke, nggak apa-apa kamu melakukan hal yang produktif, positif ketika kamu gebir. Tapi lama-lama mereka mulai akan mempertanyakan hasil. Mana nih hasilnya ketika kamu udah persiapan selama gebir, kok kamu masih gagal? Nah ini nih jadi challenge juga. Dan aku merasakan juga ya ketika orang tua kayak ayolah coba ini, coba semuanya gitu. Emang bener coba semuanya, tapi gimana kalau itu bukan rencana awal kamu gitu kan. Jadi saran aku diskusi sih sama orang tua. Kalau memang hal itu baik ya coba aja gitu. Kalau hal itu menurut kamu kurang ya jangan dicoba gitu. Karena ketika kamu salah langkah, salah keputusan, itu bakal pengaruh banget. Misalkan kamu gebir terus sama orang tua disuruh udah ayo daftar aja di kampus swasta yang mungkin kurang baik ya, dan itu bayar. Padahal awal plan kamu tuh pengen cari kampus yang bagus,
yang nyediain beasiswa sehingga kamu nggak membiarkan orang tua. Dan karena kok udah berbulan-bulan kamu nggak ada hasil orang tua jadi saja seperti itu, ya itu harus dipertimbangkan, harus didiskusikan lagi. Kalau enggak ya bisa debat sama orang tua, bisa terjadi konflik gitu. Aku ngalami dan itu hal yang penting ya. Jadi aku saranin harus koordinasi terus sama orang tua, kasih tahu update, oh hari ini aku belajar ini dan pengen aku seperti ini gitu. Jangan sampai orang tua mikir, oh kamu cuman gerak atau jalan di tempat gitu. Itu sih, itu penting banget. Dan ya pokoknya kamu harus jadi seseorang yang open minded dan juga ini terbuka gitu terhadap semua opportunity. Karena aku juga nggak ini gitu loh, nggak nyangka aku ternyata banyak mengambil peluang-peluang yang nggak aku pikirkan. Contohnya aku kerja di PT bioteknologi, aku belajar bikin pupuk, aku belajar bikin pakan ayam dari sampah organik, aku belajar ternak ayam, aku belajar juga ini budidaya cupang, terus nanam tanaman telang gitu-gitu, masak juga aku, bahkan persiapan TOEFL. Padahal waktu itu aku nggak kepikiran gitu buat ke luar negeri, tapi aku minta orang tua buat ayolah, daripada aku belajar sendiri kok nggak ada progres yang terukur. Makanya aku waktu itu kursus bahasa Inggris online gitu-gitu. Jadi aku selalu mempersiapkan diri gitu loh, walaupun nggak ngerti gitu kalau bahwasanya bakal kuliah di luar negeri itu nggak expect. Jadi waktu itu ya kalau bisa dipersingkat, waktu aku kerja di pabrik atau di peternakan, tiba-tiba aku dapat email tentang beasiswa di sini. Aku coba, aku keterima, aku resign dan di sini gitu. Jadi ya begitulah. Kayak seakan-akan tuh apa yang kamu lakuin, kayak misalkan kamu belajar bahasa Inggris 1, tambah kamu mungkin subscribe Instagram tentang kuliah di luar negeri, tambah 1. Dan setiap hal baik yang kamu lakukan, hal produktif yang kamu lakukan, itu nanti plus gitu loh, plus satu, dan sama dengan apa gitu. Nah itu hasilnya tuh misteri gitu. Kayak seperti aku di sini ya, hasilnya misteri. Karena waktu itu aku berdoa juga, aku minta doa ke orang tua, ke keluarga, bahwasanya aku pengen dapat kuliah, dapat kesempatan kuliah dengan beasiswa. Ya ini, alhamdulillah gitu. Ya mungkin cukup sekian ya, ini sumpah panas banget. Dan aku juga harus kembali ngejain tugas magang, dan semoga bermanfaat. Jujur aku gak ada persiapan apapun, cuman ngomong apa yang pengen aku omongin, pengen aku sampaikan, pengen aku sharing. Semoga bermanfaat buat siapapun yang nonton ini. Jadi aku masih pengen ngomong banyak banget gitu, karena hal-hal yang aku alami tuh real, 100% aku alami sendiri, gak ada yang ngasih tahu. Dan ketika aku ngalamin dan aku evaluasi, ini tuh hal yang berharga banget gitu loh. Andai aja ada orang yang ngasih tahu aku dulu, aku bisa melaluinya jauh lebih mudah gitu. Karena aku melalui semuanya sendiri, aku ya jujur susah gitu, cuman bisa. Dan sekian, terima kasih. Ini kamar aku.